Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Penunggu Rumah yang Tak Pernah Pergi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Seto. Aku akan berbagi pengalaman sedikit tentang aku dan keluargaku. Aku sekarang berumur 24 tahun. Dan aku memiliki adik yang jaraknya 3 tahun lebih muda dariku. Ayahku seorang pensiunan pegawai di salah satu BUMN di kotaku. Dan ibuku seorang ibu rumah tangga biasa. Biasanya ibu membantu ayah mencari uang dengan berjualan online. Adikku bernama Vania dan kami sekeluarga memanggilnya Deva. Deva adalah singkatan Devania, dan dia senang dipanggil itu. Aku akan bercerita tentang keluargaku beberapa tahun lalu. Aku lupa tepatnya tahun berapa. Yang jelas pada saat itu aku masih duduk di bangku kuliah semester 4 atau 5, aku lupa. Pada saat yang bersamaan ayahku akan pensiun. Dan tentunya semua fasilitas kantor yang diberikan ke ayahku ditarik dan dipindah tangankan. Termasuk rumah dan mobil dinas yang sekarang kami pakai. Kami harus mencari tempat tinggal baru. Meskipun ayahku memiliki tanah kosong, tapi pasti ribet kalau harus dibangun dulu dan bla 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 lainnya. Aku ikut ayah untuk hunting rumah baru. Ayah ingin yang harganya miring, tapi rumahnya besar dan bisa dihuni untuk 4-5 orang. Karena ibu yang sibuk dengan jualan online-nya dan adikku yang sedang belajar untuk menghadapi ujian, jadilah aku yang menemani ayah. Pada saat melihat rumah di salah satu perumahan, aku merasa rumahnya bagus. Katanya sih baru 2 bulan tidak dihuni, besar dan mewah. Dan harganya juga murah untuk rumah dan tanah yang sebegitu besarnya. Jadi kenapa pemilik rumah sebelumnya pindah, Pak? Tanya ayahku ke orang yang dipasrai kunci rumah tersebut. Beliau keluarga baru, Pak, dan baru punya anak 1. Jadinya terlalu luas untuk keluarga baru yang tinggal di sini. Jawab Pak Dadang, orang yang mengurus rumah ini. Kalau oke dan suka, ini saya kasih nomor dan alamat pemilik rumah, Pak. Pak, boleh saya lihat dalamnya dulu? Tanyaku ke Pak Dadang. Oh, monggo mas, silakan. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengambil kunci dan masuk ke dalam. Awalnya biasa saja, hanya rumah kosong dan bau debu, seperti rumah yang sudah ditinggal lama. Dan keanehan mulai aku rasakan. Aku yang notabene tidak bisa merasakan hal-hal gaib, tiba-tiba melihat sosok perempuan berdiri di sudut ruangan. Dan tiba-tiba ada bayangan yang lewat di depan mataku. Aku kaget setengah mati dan membalikkan badanku. Saat aku berbalik sudah ada ayah dan Pak Dadang di sana. Kenapa toh? Tanya ayahku. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa kok ketakutan. Tanya ayahku lagi. Beneran gak apa-apa, berdebu banget. Aku mau keluar dulu ya. Jawabku sambil berjalan keluar ruangan. Di saat aku mengintip dengan sudut mataku, tidak ada apa-apa di sana. Mungkin halusinasiku saja. Gumamku dalam hati. Aku semakin bertanya-tanya apa sebenarnya yang aku lihat tadi. Sambil merenung sambil aku mengecek HP-ku yang ternyata ada chat dari adikku. Bang, pulang nanti aku tanya soal fisika ya. Aku hanya memandangi chat dari adikku dan tepat saat itu juga aku mendengar samar-samar suara orang berbicara. Rene Ole, konconi aku. Aku melihat sekitar tidak ada orang kecuali aku, dan Pak Dadang juga ayah yang masih di dalam rumah. Aku sedikit merinding sebenarnya, aku teringat mitos yang beredar. Jika kamu sedang berpergian dengan jumlah orang ganjil, maka berhati-hatilah. Karena kemungkinan jika tidak digenapi dengan mereka, atau ada yang hilang 1 agar jumlahnya genap. Tapi belum sempat memikirkan lebih dalam, ayah dan Pak Dadang keluar. Ayah berpamitan dan memasuki mobil yang terparkir. Gimana toh? Suka rumahnya? Nggak terlalu suka ya, luas banget. Jawabku sambil berdoa memohon agar ayah tidak memilih rumah ini. Lah,
rumah bagus-bagus gitu kok, murah lagi harganya. Firasatku mulai tidak enak, karena feelingku ayah akan mengambil rumah ini. Aku terdiam sejenak, sambil berjalan menuju rumah yang lain. Rumah selanjutnya yang menjadi destinasi ayah, letaknya tidak jauh dari rumah yang aku tinggali sekarang. Hanya saja rumah ini lebih dekat dengan kuburan. Harganya murah, bahkan lebih murah dari rumah yang sebelumnya. Yakin ya? Nggak tahu toh, tapi murah banget loh, jawab ayah. Murah tapi dekat sama makam tuh. Males aku kalau malam-malam sendirian di rumah ini, jawabku lagi, karena aku tidak ingin rumah yang aku tinggali berseberangan dengan makam. Iya juga ya, pantesan harganya murah, wong deket sama orang meninggal, canda ayahku. Yaudah gimana nih, cari lagi barangkali ada yang cocok ya, ajakku ke ayah. Yaudah ayo, dan aku memancal gas mobil yang kami pakai. Jujur sepulang dari rumah pertama tadi tubuhku terasa berat dan nafasku sedikit tersegal-segal. Gak tahu kenapa, aku pikir, kayaknya aku mau flu. Jadi aku melanjutkan perjalanan untuk hunting rumah baru. Sampailah kita ke rumah yang selanjutnya, letaknya dekat dengan pusat kota. Dan saat kami sampai di depan rumah, aku melihat bapak-bapak yang sudah agak sepuh, tapi masih sehat. Permisi pak, sapa ayahku. Oh, nggih. Sinten ya? Jawab pria yang terlihat sedang membersihkan rumah tersebut. Saya Pak Joko, apa benar rumah ini dijual pak? Tanya ayahku lagi. Oh, nggih, saya Rasman, saya yang dipasrai kunci rumah ini. Setiap hari saya selalu bersihkan dan saya rumat. Saya nyalakan lampunya ketika malam dan saya matikan saat pagi. Betul pak, rumah ini dijual. Bagaimana? Oh, iya pak, saya boleh lihat dalamnya, kata ayah. Oh, monggo-monggo. Lihat-lihat dulu pak, kalau cocok nanti saya hubungi yang bersangkutan agar kesini. Aku dan ayah masuk ke dalam, dan benar saja rumahnya sejuk dan nyaman. Sepertinya aku sudah jatuh cinta dengan rumah ini. Ini aja ya, enak suasananya, dekat kota lagi. Ya nanti dulu, kita perlu negosiasi harga dulu. Pripun pak, saya hubungi orangnya atau gimana? Tanya Pak Rasman. Nanti dulu saja pak, atau saya minta kontak yang bersangkutan saja, barangkali harga cocok, nanti saya ambil rumah ini. Setelah bertukar kontak, kami langsung pulang. Waktu itu sekitar jam 5 sore sampai aku sampai rumah. Sesampainya di rumah, hal-hal tidak mengenakan sedikit demi sedikit mulai menggangguku. Assalamualaikum, salamku sambil membuka pintu rumah. Waalaikumsalam, jawab ibuku. Bang, kok pucat banget? Tanya Deva padaku yang baru pulang. Iya nggak tahu nih Dev, rasanya capek banget. Ya udah bang, istirahat aja, abang di kamar, nanti Deva bikinin teh hangat, kata Deva adikku. Wih, baik banget kamu, makasih ya. Setelah itu aku langsung mandi dengan air hangat dan masuk ke kamar. Ternyata adikku Deva sedang di sana. Dev, ngapain? Abang mau ganti baju dulu, keluar Gi. Tanyaku ke Deva. Tiba-tiba, tok tok tok. Bang, ini tehnya Deva taruh mana? Suara adikku dari balik pintu kamarku. Aku heran bukan main, dan saat aku melihat di tempat Deva berdiri tadi, sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Iya Dev, abang ganti baju dulu. Setelah beberapa saat badanku mulai terasa panas, seperti orang yang sedang sakit. Entah kenapa tiba-tiba aku sakit dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Untungnya semua orang rumah baik padaku, terutama adikku Deva. Dia sering menemaniku di kamar dengan pandangan lugunya. Deva cantik ya, masa belum punya pacar sih? Gumamku dalam hati, karena pada dasarnya Deva memang gak mau pacaran dulu. Apalagi warna bola matanya yang berbeda. Ya, kanan dan kiri memiliki warna bola mata yang berbeda. Tapi itu yang menurutku menjadi daya tarik Deva. Pada malam harinya aku mendengar ada yang mengetuk pintu beberapa kali, tapi aku biarkan. Paginya aku tanya ke adikku. Kamu ngapain sih? Semalam ngetok-ngetok pintu abang? Tanyaku ke Deva. Ih abang, orang Deva belajar buat ulangan hari ini. Deva tidur jam 2 malam bang, ngapain juga ketok-ketok pintu abang? Males banget. Sepertinya memang bukan Deva. Apa ada yang lain di rumah ini sekarang?
Beberapa hari aku tidak kunjung sembuh, sampai-sampai sahabat baikku datang ke rumah bersama beberapa kawanku yang lain. Bagus namanya. Tok, sakit apa sih kamu sebenarnya? Tanya Bagus. Ya flu biasa, gak apa-apa kok. Kamu baru pergi-pergi ya? Harusnya kamu hati-hati, Tok. Tanya Bagus. Gimana dia bisa tahu aku baru pergi-pergi? Tapi memang dasarnya Bagus memiliki sebuah kelebihan yang tidak orang lain miliki. Kata orang-orang sih itu indera keenam, tapi ya semoga saja kalau benar tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Iya, tempo hari aku hunting rumah sama ayah. Ya kamu tahu sendirilah, ayahku kan mau pensiun, jadi aku harus cepet-cepet cari rumah tinggal yang baru. Lalu aku ceritakan semuanya, mulai dari aku melihat sosok wanita, sampai aku sakit sekarang ini. Oh jadi gitu, ada yang ikut kamu Tok, kata Bagus. What? Apa maksudnya? Iya, jadi ada yang ikut kamu Tok, sekarang lagi duduk di pojok kamar kamu. Kalau nggak kamu usir, bakal ngikutin kamu terus. Bagus, sumpah, aku nggak bisa ngusir, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kataku bingung. Ya udah, sholatmu dikencengin, insya Allah dia bakal nggak betah. Oh ya, jangan lupa baca Al-Quran ya. 2 atau 3 ayat cukuplah, kata Bagus lagi. Selang beberapa hari demamku memang turun. Jujur saja kejadian ini membuatku menjadi sedikit religius. Beberapa hari berlalu aku harus kembali ke perantauan untuk melanjutkan studiku. Rencananya aku pulang setelah ujian dan bertepatan pada ulang tahun adikku yang ke-17. Dan mungkin ayah sudah menempati rumah baru. Setelah perdebatan yang cukup alot, akhirnya ayah memilih rumah yang pertama kami datangi. Jujur aku sedikit kecewa, tapi mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Beberapa minggu kemudian, ayahku pensiun dan bersiap untuk pindahan. Halo ya, saat pertama kali aku mengangkat telepon dari ayah. Seto, ayah sudah pensiun, ini ayah mau pindahan, dibantuin sama Pak Ridwan dan beberapa teman kantor. Jawab ayah. Oh gitu ya, oke ya, hati-hati jangan maksain kalau capek. Ya, Deva di situ. Tanyaku ke ayah. Ya enggak lah, Deva sekolah. Oh ya, kamu kapan pulang? Seminggu lagi Deva ulang tahun. Ayah juga sekalian mau syukuran rumah baru, kata ayah. Oh gitu ya, mungkin minggu depan ya bareng sama ulang tahunnya Deva, jawabku. Ya sudah, ayah matikan dulu ya teleponnya. Langsung ayah menutup teleponnya. Jadi kenapa aku tanya ada Deva di situ? Aku mendengar suara wanita di telepon ayah. Suaranya mirip sama Deva, dan asal kalian tahu, kantor ayah tidak ada yang perempuan. Dan suaranya juga sangat jelas. Rene Ole, Balio. Seperti itu suaranya, lembut sekali, tapi aku mencoba positive thinking. Mungkin kawan ayah yang perempuan, atau ibu yang sedang di dekat ayah. Beberapa hari kemudian aku pulang ke rumah baru kami. Kami sedang mempersiapkan syukuran sekaligus mau merayakan ulang tahun Deva yang ke-17. Malam harinya acara dimulai. Selamat ulang tahun Dev, mau minta apa dari abang? Tanyaku ke Deva. Iya bang, makasih. Deva gak minta apa-apa. Deva pokoknya minta abang di dekat Deva terus. Iya Dev, abang bakalan jagain kamu semampu abang ya, jawabku sambil mengelus kepalanya. Sembari ayah syukuran rumah barunya, sambil membaca doa-doa dan sebagainya, acara malam ini selesai, berjalan dengan baik dan lancar. Tapi cerita tentang keluargaku di rumah baru ini baru saja dimulai. Keesokan harinya yang kebetulan hari Minggu, aku sedang enak-enak rebahan di depan TV. Tiba-tiba Deva keluar dari kamar dan duduk di sebelahku. Dev, makan, ntar dingin makanannya lo, suruhku ke Deva. Iya bang, ntar dulu, Fania nggak lapar, jawabnya dengan tatapan yang kosong. Ah, Fania, nggak salah, tanyaku heran. Enggak bang, jawabnya, dan dia tiba-tiba berdiri kembali ke kamar. Deva itu orangnya ceria dan cerewet banget. Dia itu suka guyon dan nggak bisa diam. Tapi tiba-tiba dia menjadi pendiam dan nggak banyak omong seperti biasanya, membuatku makin merasa asing sama Deva. Terlebih lagi dia memanggil dirinya sendiri dengan Fania, hal yang gak pernah aku dengar sebelumnya. Membuatku menjadi bertanya-tanya, ada apa dengan Deva? Pandangannya kosong dan seperti bukan dirinya.
Ya, Deva bukan Deva saat ini. Aku kenal betul dengan Deva. Ada apa? Apa karena pengaruh rumah baru ini juga? Aku tidak tahu. Beberapa hari kemudian sepertinya Deva yang biasanya kembali. Bang, panggil Deva sambil menepuk punggungku. Iya Dev, kenapa? Sorry bang, kemarin sempat bikin abang khawatir. Deva, tahu Deva salah. Ah, pikirku, apa Deva sudah kembali? Atau dia hanya orang lain yang menyamar sebagai Deva? Ah, runyam sekali urusan ini. Bang, kemarin itu bukan Deva. Lah terus? Jangan keras-keras ya, ntar ketahuan mama. Pokoknya itu kemarin bukan Deva, tapi Deva pengen abang jangan ngapa-ngapain dia ya bang. Pinta Deva dan seketika itu juga Deva kembali ke kamarnya. Semakin bingung pikiranku. Apakah mbak yang waktu itu merasuki Deva? Ah, semuanya membingungkan. Malamnya aku iseng mengintip ke kamar Deva, sedikit membuka pintunya dan aku memergoki Deva sedang berbicara sendiri. Tolong kamu jangan ganggu Vania. Vania sudah bahagia. Kenapa Deva ngomong sendiri? Sama siapa sih dia ngomong? Gumamku dalam hati. Saat benar-benar aku akan memasuki kamar Deva, tiba-tiba, dak! Pintu kamar Deva menutup dengan sendirinya. Sangat keras sampai aku terpental ke belakang. Ayah dan mama langsung menghampiriku. Kenapa toh? Tanya mama dengan lembut. Gak apa-apa mah, Deva lagi agak marah kayaknya. Sambil aku berpikir benarkah tadi itu Deva atau bukan, siapa sebenarnya sih dia. Aku ingin cerita ke mama atau ayah, tapi aku benar-benar tidak bisa. Aku harap ini terakhir kalinya. Selang beberapa malam berikutnya Deva menghampiri kamar tidurku, mengetuk seperti biasanya. Bang, sambil Deva mengetuk pintu. Ya siapa? Vania bang. Masuk aja. Selanjutnya Deva masuk dan berbicara panjang lebar. Bang, Deva itu Vania dan Vania itu Deva, jadi abang harus ngertiin. Aku bingung setengah mati. Vania kesini cuma mau ngingetin abang sama Deva. Beberapa penghuni di rumah ini ada yang suka jahil, contohnya yang sekarang yang ada di belakang abang. Aku makin bingung. Jujur saja apa benar-benar ada sesuatu di belakangku. Itu yang di belakang abang namanya Mbak Nani. Dia selalu ikut abang sejak abang hunting rumah sama ayah. Aku semakin merinding dan makin bingung. Sejak kapan Deva bisa seperti ini? Tapi tenang bang, Vania udah bilang ke semua penghuni rumah ini biar nggak ganggu kita lagi. Aku makin penasaran dan tanpa sengaja Deva aku bentak. Yang ganggu itu kamu. Sekarang mana Deva? Balikin atau kamu aku celakai. Tiba-tiba Deva yang bukan Deva itu menangis dan kembali ke kamarnya sendiri. Keesokan harinya Deva datang dan membentakku. Bang, kan udah aku bilang jangan apa-apain. Bentak Deva yang benar-benar membuat aku merinding. Lah, abang cuma khawatir sama kamu Dev. Abang gak pengen kehilangan Deva yang biasanya. Deva tidur bang, Deva tidur. Udah, pokoknya Deva pesan sekali lagi, jangan apa-apain dia. Dan Deva langsung kembali ke kamarnya. Akhir-akhir ini Deva memang sering menyendiri, sering di kamar. Malamnya aku kembali untuk meminta maaf, tapi yang terjadi persis seperti malam sebelumnya. Aku mengintip di dekat pintu yang aku buka sedikit, dan tiba-tiba, Bang, masuk, saut Deva. Dev, kamu tahu aku di sini. Vania tahu bang, Mbak Nani yang ngasih tahu aku. Aku bergegas masuk dan mengelus kepala Deva. Maafin abang ya Dev. Abang membentak kamu kemarin. Pintaku ke Deva. Iya bang, gak apa-apa. Mbak Nani juga minta maaf karena beberapa kali udah ganggu abang. Kata Deva lagi. Dev, Mbak Nani itu siapa sih sebenarnya? Dan kenapa dia ngikutin aku terus? Tiba-tiba Deva mengubah posisi duduknya. Dan, Mbak Nani kenapa mbak? Oh gitu, iya. Jadi Mbak Nani sebenarnya kebingungan. Atau gimana? Oh gitu ya mbak. Ya, nanti saya sampaikan ke Bang Seto. Deva berbicara sendiri. Jadi gini bang, Mbak Nani itu sudah lama menempati rumah ini. Bahkan sebelum rumah ini dibangun, Mbak Nani meninggal katanya sih karena dibunuh sama pacarnya dulu. Jadi katanya minta maaf kalau sudah mengganggu Bang Seto. Kata Deva padaku. Oh gitu ya Dev. Van, ya nggak apa-apa ditinggali, asal jangan mengganggu.
kita semua sudah punya kehidupan masing-masing. Tuh Mbak Nani, denger kan? Gak apa-apa di sini, termasuk kalian yang dari tadi merhatiin aku dan Bang Seto. Jangan ganggu, kalau kalian ganggu, awas, bisik Deva. Evan, Deva di mana sekarang? Kamu gak apa-apain Deva kan? Deva tidur, mungkin besok Deva akan bilang ke abang, sekarang abang keluar kamar Vania ya bang, pinta Deva. Dan aku bergegas keluar kamar Deva dengan perasaan sedikit merinding. Aku sedikit melirik tulisan-tulisan tangan Deva karena sudah malam aku nggak jadi untuk melihat tulisan apa itu. Beberapa hari berlalu aku juga harus kembali ke perantauan karena masa liburanku sudah habis. Tiba-tiba Deva memelukku dari belakang. Bang, ini Deva bukan? Tanyaku karena aku ragu. Deva bang, Deva mau jelasin semuanya. Ah, jelasin apaan? Jadi Deva nggak sendiri. Kalau kata orang Deva punya kepribadian ganda bang. Jadi Deva yang abang kenal ya Deva yang kayak gini. Tapi pribadi Deva yang satunya, dia bisa lihat hal-hal yang nggak bisa kita lihat bang. Kata Deva panjang lebar. Oh gitu. Terus? Iya bang, setiap Deva tidur dia terkadang bangun. Dan dia nulis beberapa pesan buat Deva. Terkadang kita juga bercerita lewat kertas itu. Saling tulis apa yang sudah kita lakukan selama kita bangun. Oh jadi gitu. Gini aja Dev, aku kasih tahu mama sama ayah ya, biar tahu solusinya yang terbaik itu gimana. Biar kamu nggak terbebani juga. Deva nggak terbebani kok bang, Deva seneng. Deva jadi punya temen kalau abang nggak di rumah. Tapi kalau untuk kasih tahu ayah sama mama, nggak apa-apa bang. Mungkin dengan ngomong ke mereka, aku jadi lebih bisa mengontrol emosiku. Dan selanjutnya, aku bercerita ke ayah dan mama tentang apa yang terjadi dari pertama kita menempati rumah ini. Sampai detik Deva mengaku. Awalnya ayah menghendaki untuk ke psikiater, tapi mama dan aku tidak setuju karena itu malah makin membebani Deva. Alhamdulillah sampai saat ini Vania nggak pernah muncul di depanku. Deva yang aku kenal sekarang adalah Deva yang dulu. Sekarang dia juga masih kuliah di universitas ternama di Jogja. Ya akhirnya doaku terkabul. Tuhan mengembalikan adikku seperti biasanya. Tapi mau Vania ataupun Deva, keduanya akan sama-sama aku jaga. Dan aku benar-benar akan menjaga mereka sampai kapanpun. Jadi gimana menurut kalian? Dulu ada mitos yang mengatakan kalau orang punya warna bola mata yang berbeda, kanan dan kiri. Katanya dia punya kepribadian ganda. Ya apapun itu, kita harus tetap berserah diri kepada Allah dan selalu berharap mendapat lindungannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.